Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 4 Resistensi Racun. Aku akan mati. Aku mengerti apa yang aku katakan. Sekarang aku lelah, mental dan fisik. 1 minggu telah berlalu sejak aku memakan rumput lumpuh dan memperoleh ketahanan terhadap kelumpuhan. Setelah itu, aku mengunjungi habitat kera pandai beberapa kali, tetapi tidak menemukan benih lagi setelah ke-9 itu. Amumem, sangat buruk. Aku meletakkan buah evolusi di mulutku dan bergumam begitu. Omong-omong, buah evolusi yang aku makan adalah makanan hari ini. Karena aku memakannya dengan kecepatan 1 biji per hari per minggu, hanya tersisa 2. Setelah itu, mungkin karena aku dengan sungguh-sungguh terus memakan bijinya dan menilai berbagai hal, aku mendapat resistensi aneh yang berbeda dari resistensi kelumpuhan. Ngomong-ngomong, status aku saat ini adalah Hiragi Seichi. Suku, masa kotoran, keledai manusia. Jenis kelamin, laki-laki bernama kotoran. Pekerjaan, gelandangan bau. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 17. ATK, 1. Pertahanan, 1. Agility, 1. Serangan sihir, 1. Pertahanan sihir, 1. Keberuntungan, 0. Pesona. Peralatan. Senjata pamungkas, seragam sekolah. Senjata pamungkas, celana siswa. Pakaian dalam kematian pasti. Kemeja kematian yang pasti. Keterampilan. Analisis pembongkaran mutlak resistensi kelumpuhan, resistensi angin, resistensi tidur, resistensi kebingungan, resistensi pesona, resistensi membatu, resistensi hambatan. Negara. Evolusi X8. Kelelahan. Aku memiliki banyak bahan untuk digunakan dalam aksi Sukomi. Balapan dulu. Sepertinya dia lupa bahwa aku adalah manusia. Jenis kelamin yang benar bukanlah laki-laki, itu kotoran. Pekerjaan telah berkembang sejak terakhir kali dengan cara yang buruk. Peralatan aku sangat bau sehingga bisa digunakan sebagai senjata. Apa-apaan ini? Senjata pamungkas. Pakaian dalam dan kemeja kematian pasti. Luar biasa. Dan lihat pesona. Apakah ini kosong? Setidaknya apakah kamu bahkan tidak ingin menulis kata-kata? Titik. Aku katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku menjatuhkan kedua tangan dan lututku di tanah. Siapa yang menaruh dendam padaku? Aku tidak memiliki status yang tepat selain skill. Aku menarik nafas panjang. Tenang, Yosh. Sekarang aku menenangkan diri, aku menegaskan lagi bahwa aku mendapat keterampilan baru. Ketahanan tidur. Untuk menonaktifkan tidur paksa dengan gas tidur, DEL. Resistensi kebingungan. Resistensi terhadap kebingungan dan halusinasi. Resistensi pesona. Aku mencegah hipnosis yang disebabkan oleh pesona. Resistensi membatu. Nonaktifkan dibatu oleh sihir atau mata jahat, DEL. Resistensi hambatan. Resistensi terhadap penghambatan gerakan karena jebakan atau sihir. Bukankah kelima hal ini cukup menakjubkan? Tidak, lebih dari menakjubkan, ini nyaman. Di dalam hutan berbahaya ini, entah kapan gas seperti gas tidur atau halusinasi mungkin muncul. Perlawanan seperti itu akan sangat penting untuk dijalani. Sebagai hasil dari menganalisa mereka berlima seperti itu, aku memakan jamur yang ada di sana. Sebelum aku memperoleh keterampilan ini, ketika menganalisis rumput kelumpuhan, hasilnya adalah saat aku terus menganalisis dan mendapatkan keuntungan, aku tidak akan mati. Ngomong-ngomong, ketika aku menilai sekali lagi setelah mempelajari keterampilan ini, aku ditunjukkan ini. Jamur tidur, sedikit membuatku mengantuk. Semua itu membuatku pingsan. Jamur super berbahaya, entah bagaimana banyak halusinasi yang terlihat. Ini merangsang. Ini adalah jamur seperti mimpi bagi orang yang sekarat. Jamur pesona, semua yang kamu lihat berubah menjadi indah. Itu membuat kamu bahagia dan tidak bisa diam. Petrification mushroom, jika kamu makan, itu membatu kamu mulai dari kaki kamu. Tidak mungkin untuk menghadapinya karena itu membuat kamu semua ketakutan. Sedikit demi sedikit, proses membatu berbalik seiring waktu. Jamur mengganggu, setelah makan, kamu tidak bisa beranjak dari tempatnya. Namun, meski tak bisa beranjak dari tempatnya, kamu tetap bisa menggerakkan tubuh. Aku membuang semuanya. Itu adalah krisis hidup, kamu tahu. Tanda seru. Sungguh aku bisa melakukannya. Apalagi ketika aku makan jamur tidur, aku tidur seperti itu dan ketika aku bangun, ada monyet pintar di dekat aku yang membuat aku takut setengah mati.
Karena aku memiliki bau yang kuat, aku pikir itu akan memperhatikan aku. Tanda seru. Aku siap untuk mati. Selanjutnya jamur super berbahaya. Seperti itu. Lagi pula itu tidak seperti obat. Aku baru saja melakukan aksi Sukomi di sana. Serius hanya satu gigitan dan aku merasa tak terkalahkan. Ketika aku pikir aku bisa mengalahkan monyet pintar, efeknya hilang tepat sebelum aku bisa memasuki habitat mereka. Bukan obat yang bagus, pastinya. Lalu itu adalah jamur pesona. Ketika aku kembali normal, aku putus asa dengan hasrat seksual aku sendiri. Jamur yang membatu adalah kengerian murni. Sangat menakutkan. Jamur yang mengganggu itu menarik, kamu dapat menggerakkan tubuh kamu, tetapi pada saat yang sama, kamu tidak dapat bergerak dari titik tersebut. Yah, aku khawatir memikirkan bagaimana jika monyet itu akan muncul. Terus terang, aku tidak ingin memasukkan sesuatu yang tidak aku kenal lagi ke mulut aku. Petik 1. Dalam tidak memiliki 4 hak konsumen. Catatan TL, hak atas keselamatan, hak untuk diinformasikan, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan. Hak atas informasi itu penting. Tapi, dewa bersikap dingin padaku. Ya, dewa yang mengirim kita ke sini tidak akan mengganggu dunia ini. Ini, jelas berbahaya, bukan? Saat ini aku menaruh benih evolusi di mulut aku dan memakannya. Selamat makan makanan terakhir aku. Tiba-tiba, suasana berbahaya secara maksimal, tapi, di tangan kananku ada satu jamur. Warnanya ungu tua, campuran biru dan merah, dengan bintik kuning dan juga bintik putih di bagian atas. Jadi, kenapa putih? Justru sebaliknya. Sangat buruk. Apakah aku akan mati? Itu adalah racun. Katakan saja aku sudah mati. Bu, tapi aku masih belum menilai jamur ini. Ada kemungkinan jamur ini hanya jamur yang bisa dimakan. Saat penilaiannya itu bukan eksperimen lagi dan akan menjadi fakta. Ya dewa, mohon ampun. Dengan pemikiran itu, aku menggunakan skill analisis. Catatan persis seperti yang akan aku katakan. Haruskah aku menghilang dari dunia ini? Itu salahmu kalau aku harus melakukan eksperimen hidup dengan mempertaruhkan tubuhku. Mau, tidak bisakah kamu memperlakukan aku dengan sedikit lebih baik? Harap serius. Oh, aku melakukan yang terbaik. Semuanya, dari semuanya terima kasih. Sekarang setelah mengucapkan kata-kata terakhir aku memasukkan jamur berbahaya berwarna ungu tua ini ke dalam mulut aku. Apakah ini visi yang dilihat semua orang pada akhirnya ketika mereka mati? Aku melihat lentera berputar, tetapi kualitasnya lebih nyata daripada ilusi. Tapi, serius, apa yang harus aku lakukan dengan benda berbahaya ini? Aku tahu aku seharusnya tidak memakannya. Mahan, ini akan menjadi masalah ketika aku harus memakannya, bukan? Saat ini masih ada yang bisa dimakan. Ada dua hal, rumput obat dan benih evolusi yang sudah hilang. Aku telah mencari sesuatu untuk dimakan meskipun itu sedikit sebelum ketakutan akan kelaparan membuat aku berpikir dua kali. Ngomong-ngomong, entah kenapa setelah makan satu benih evolusi, aku menjadi kenyang. Seperti yang kupikirkan. Berhenti. Menakutkan. Sangat menakutkan. Apakah ini sangat beracun? Jika aku makan lelucon ini, aku akan matikan. Percuma saja, aku sama sekali tidak percaya diri. Jika aku tidak menceritakan ini kepada seseorang, kecemasan ini tidak akan hilang. Pertama-tama, apakah itu akan membuat orang sedih jika aku mati? Misalnya orang tua aku, teman, kekasih. Aku tidak punya orang tua. Sedikit sekali teman. Dan kekasih. Ya, tentu. Itu berbahaya. Itu menyakitkan, aku menjadi sedih, aku, mungkin, tidak memiliki nilai kehidupan. Saat aku menjadi negatif, jenis pikiran ini mulai bermunculan. Entah bagaimana dengan menjalani kehidupan yang sulit, semangat aku terkuras. Petik 2, jika aku makan ini, aku akan mati. Saat ini, aku dapat mengatakan aku menjadi aneh. Mungkin karena aku berpikir untuk bunuh diri. Aku mengerti alasannya. Bahkan aku sendiri pernah berpikir bahwa aku ini idiot. Petik 2, mengunyah. Pada akhirnya aku memakan jamur itu. Apakah tidak ada yang terjadi? Aku menegaskan bahwa aku makan jamur. Tunggu, apakah ini benar-benar oke? Akhirnya, aku mendapatkan jackpot. Oh, aku mengangkat kedua lengan dan entah bagaimana aku merasa ingin berteriak, jadi aku berteriak.
Kebahagiaan telah menyebar ke seluruh tubuh aku. Akhirnya, waktuku telah tiba. Aku mulai menari karena gembira. Yahoo, aku sangat senang. Perasaan ini seperti memiliki kekasih, bukannya aku punya kekasih. Fufufufufu. Kali ini kemenangan aku. Tanda tanya tanda seru. Batuk-batuk aku mulai muntah darah. Petik 2, titik. Serius. Aku yakin tidak beruntung. Seperti yang diharapkan, ada 0 dalam status. Tidak mungkin. Itu racun yang tertunda. Tidak. Ketika aku memikirkannya, racun itu mulai berpengaruh dalam waktu singkat. Apakah efeknya langsung? Pada akhirnya, kali ini tampaknya gagal. Aku mengerti, aku tahu. Aku sangat bodoh dalam semangat tinggi. Ini seperti kalimat lucunya yang aku baca di suatu tempat. Brengsek. Aku pingsan di atas lutut aku. Batuk. Gue. Serius, kali ini sangat buruk. Petik 2, titik. Aku akan mati karena racun. Wah, aku benar-benar tidak mau. Kelaparan memang tidak menyenangkan, tapi ini lebih buruk. Bisakah aku mendapatkan kematian yang lebih menyenangkan? Tapi sekarang, aku memiliki racun ini di tubuh aku. Serius, pada akhirnya, aku tidak beruntung. Dan begitu saja, aku pingsan. Titik. Aku tidak bisa bernapas dengan benar. Tubuh aku tidak mau merespons. Bahkan dengan rumput detoksifikasi, aku tidak akan berhasil. Dengan analisis dikatakan itu bisa menyembuhkan luka. Bagaimanapun racun harus disembuhkan dengan racun rumput, atau rumput penawar. Tidak masalah. Batuk. Jika ini akan menjadi akhir, aku akan makan ini. Aku baru saja menunjukkan kemauan dan mengeluarkan 2 benih evolusi dari kotak barang. Berkat ini, aku berhasil bertahan. Jadi, dalam keadaan runtuh ini, aku diam-diam melihat benih evolusi yang ada di depan aku. Benar, jika monyet pintar itu tidak menjatuhkan ini, saat ini aku seharusnya sudah menjadi mayat. Meski rasanya tidak enak, hal ini memang memuaskan perut aku. Minggu ini aku tidak menderita kekurangan makanan berkat benih ini. Sungguh aku berterima kasih kepada benih ini. Pada akhirnya, aku tidak mengerti efeknya. Terima kasih telah memberikan begitu banyak hal kepada orang seperti aku. Setelah mengatakan itu, aku memasukkan benih evolusi ke dalam mulut aku. Aku makan 1 benih evolusi. Entah bagaimana aku bisa makan satu sama lain. Makan. Aku memakan benih evolusi terakhir. Aku baik-baik saja. Aku bangun tiba-tiba. Apa yang telah terjadi? Baru saja aku akan mati. Entah bagaimana setelah memakan benih evolusi, aku mulai jatuh dengan baik tapi... bagaimana dengan suasana mematikan yang ada di sana? Sangat memalukan. Aku mulai tersipu. Apa-apaan? Itu menyakitkan. Kemana perginya racun itu? Sambil terbakar rasa malu, aku memikirkan hipotesis. Petik 2, titik. Tidak mungkin. Itu, benih evolusi berpengaruh, bukan? Tapi, faktanya setelah memakannya, racun di tubuhku lenyap. Sungguh. Hei, tunggu. Jika itu benar, sekarang aku tidak memiliki lebih banyak benih di tangan aku. Muntah. 1 baik-baik saja. Aku muntah dengan seluruh kekuatan aku. Aku mencoba yang terbaik untuk memuntahkan benih evolusi yang baru saja aku makan. Dapatkan OOUTTT. Ada efek serius untuk menghapus racun, aku seharusnya makan 1. Tunggu, setelah aku memikirkannya, itu memiliki efek yang sangat menakjubkan bahkan ketika aku kelaparan juga. Saat itu, untuk mencapai benih evolusi, kuku aku patah karena kelaparan dan darah mengalir dari kuku aku. Tanpa disadari, lukanya sudah hilang, aku ingin kembali ke sebelum aku memakan benih evolusi. Aku sangat bodoh. Aku ingin memukul aku sebelum aku memakan benih evolusi dan menghentikan aku. Kalau begitu, sebaiknya aku kembali sebelum makan jamur. Dengan begitu aku tidak akan berada dalam kekacauan ini. Petik 2, titik. Setelah aku memakannya, aku menyerah. Sebuah suara kemudian memberitahu aku bahwa keterampilan ketahanan racun telah diperoleh dan skill analisis berevolusi menjadi analisis tingkat menengah. Suara yang aku dengar di kepala aku baru-baru ini. Tunggu, aku ingin tahu suara siapa itu. Tunggu sebentar, analisis berkembang di analisis tingkat menengah. Sampai saat ini, seperti skill ketahanan racun, skill baru telah dipelajari,
Tapi sekarang di kepalaku, suara yang kudengar berkata, rank up to intermediate level analyze. Aku tidak mengerti. Jadi sementara aku mengatakan itu, aku membuka status aku. Hiragi Seichi, ras potensi tertinggi yang tersembunyi dalam umat manusia. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, tunawisma yang malang. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 17. ATK, 1. Pertahanan, 1. Agility, 1. Serangan sihir, 1. Pertahanan sihir, 1. Keberuntungan, 0. Pesona, peralatan. Senjata pamungkas, seragam sekolah. Senjata pamungkas, celana siswa. Pakaian dalam kematian pasti. Kemeja kematian yang pasti. Keterampilan. Analisis tingkat menengah pembongkaran mutlak resistensi kelumpuhan, resistensi angin, resistensi tidur, resistensi kebingungan, resistensi pesona, resistensi membatu, resistensi hambatan, resistensi racun. Status. Evolusi X kelelahan Max. Apakah banyak hal berubah? Ras sekarang adalah manusia dan jenis kelaminnya telah menjadi laki-laki, namun, tentang potensi tertinggi yang tersembunyi dalam umat manusia atau begitulah yang dikatakan, aku pikir itu terlalu berlebihan. Potensi tertinggi, tapi seperti biasa, tidak ada yang tertulis dengan pesona. Itu, bukannya aku sedih, oke. Catatan TL, Tsundere. Catatan tingkat Tsundere, Kirino dari Oreimo. Giliran, skill. Analisis telah menghilang dan analisis tingkat menengah muncul sebagai gantinya. Sekarang aku bisa belajar lebih banyak dengan menggunakan keterampilan tersebut. Analisis tingkat menengah aku bisa belajar lebih dari sekedar menganalisis. Selain itu, resistensi baru, resistensi racun telah ditambahkan. Selain itu mencegah keracunan. Ini luar biasa. Sangat menakjubkan. Resistensi racun adalah pengiriman dewa. Terima kasih untuk ini, aku bisa makan makanan di sekitar sini, betapa putus asa aku. Kesampingkan ini, sekarang aku tidak bisa memakan benih evolusi lagi. Di atas segalanya, aku berterima kasih atas analisis tingkat menengah. Sekarang, yang aku lihat sebelumnya seharusnya lebih sedikit muncul. Akhirnya giliran status apa yang dimaksud dengan Evolution X Max. Sekarang aku tidak memiliki evolusi lain, aku tidak dapat mempelajari tentang analisis tingkat menengah yang baru. Nah, kali ini hasilnya adalah aku selamat dari itu. Aku sendiri bersorak untuk diri aku sendiri. Singkatnya, berhentilah berpikir karena aku tidak tahu. Menjadi hidup itu indah. Hanya saja, pada saat itu, aku benar-benar lupa. Itu adalah Ukiakia. Di dekat aku, seekor monyet pintar berdiri. Mengapa? Jika aku pikir, aku akan memahaminya. Petik 2, Aku membuat terlalu banyak suara. Chapter 5 Pertempuran Pertama. Aku minta maaf. Aku melakukan dogeza dengan sekuat tenaga. Meskipun ada jarak yang cukup jauh dengan monyet yang pandai, itu adalah serangan pendahuluan. Kesampingkan itu, saat ini aku tidak bisa merasakan kehadirannya, jelas, aku bukan seorang master. Tunggu, serius situasinya? Bukan. Menakutkan. Karena aku membuat suara sebanyak itu, 1 atau 2 monyet pasti akan muncul. Sebaliknya, apakah situasi saat ini aku dalam berkah atau kemalangan? Bagaimanapun, bahaya adalah bahaya. Di depan monyet, aku menunggu di dogeza. Adalah. Entah bagaimana, aku mengharapkan serangan. Dalam situasi ini, aku melihat dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah itu damai tanpa diduga? Karena aku takut akan serangan yang bisa terjadi kapan saja, tanpa menggerakkan tubuh, aku mengangkat wajah ketakutan. Saat aku mengangkat kepalaku, monyet yang berada di kejauhan menendang tanah dengan sekuat tenaga dan melompat ke depan mataku. Penampilan itu hampir seperti pemain sepak bola sebelum melakukan tembakan. Catatan sepak bola Eropa di mana Anda benar-benar memukul bola dengan kaki Anda. Apakah kamu? Kata-kataku dibungkam oleh ulah monyet itu. Monyet melepaskan kaki yang ditariknya ke belakang dengan sekuat tenaga. Dengan kata lain, tembakan. Setelah itu kaki itu menjadi serangan. Coihoy. Serius. Serangan itu datang padaku dengan kecepatan yang sangat cepat. Zusha, Aku terpotong oleh serangan itu. Ini words. Aku berguling-guling di tanah. Itu memotong aku. Ini
Darah adalah, darah mengalir. Kenapa aku sangat sehat meski dipotong? Namun berkat memutar tubuh aku sedikit sebelum melukai aku tidak terpotong menjadi dua. Hanya perut aku yang dipotong. Adalah, ini cukup serius, bukan? Melihat baik-baik, perutku dalam keadaan di mana mosaik harus muncul. Ya, monyet itu, sambil melihatku berguling kesakitan, bertepuk tangan dan tersenyum. Kepribadian orang ini buruk, itu sangat sadis. Ini rasanya. Aku mengambil obat kelas 1, dari kotak barang aku dan segera meminumnya. Sementara aku meminum semuanya, monyet itu tertawa terbahak-bahak tanpa menyerang. Mengganggu. Ngomong-ngomong, aku baru pertama kali meminum obat ini dengan warna tajam ini, tapi ternyata bagus. Bagaimana aku harus mengatakannya? Rasanya seperti soda yang menyegarkan. Itu banyak berkarbonasi. Luar biasa. Saat merasakan hal itu, di beberapa titik luka di perut aku menghilang. Pengobatan kelas 1 itu menakutkan. Sekarang setelah aku sembuh, aku akan berbicara dengan monyet di depan mata aku. Orang ini, kamu bajingan. Kamu benar-benar punya nyali untuk mengabaikan dogeza aku. Aku akan mengalahkanmu sampai habis. Ayo, Uki, Gufu, Oa. Sebelum aku selesai mengucapkan semua kata-kataku, monyet itu melompat ke dadaku dan menyerang. Meki-baki-boki. Suara yang tidak menyenangkan dibuat dari tulang. Guca, aku mendengar suara sesuatu yang dihancurkan. Gofa, aku terlempar begitu saja, menabrak pohon terdekat, aku kalah akhirnya pohon di belakangku akhirnya menghentikan momentumku. Itu, punggung aku tersangkut di pohon, jadi aku tetap seperti itu. Melihatku dalam keadaan seperti itu, monyet yang pintar membuat senyum yang lebih bahagia. Yang pasti, serangan barusan telah mematahkan beberapa tulang dan organ dalam juga. Rasa sakit yang tidak bisa dialami dalam kehidupan nyata menyerang tubuh aku. Aku tidak bisa melihat gerakan monyet. Kapan itu mengenai dada aku? Ketika aku di bumi, orang-orang yang memperlakukan aku sebagai karung pasir memiliki kekuatan yang tampaknya tidak ada dibandingkan dengan serangan barusan, meskipun kelompok itu memiliki anggota klub tinju. Tubuhku ditarik oleh sensasi terbang. Goho, gaha, dari mulutku mengalir cairan merah kehitaman membuat seragam dan tubuhku yang sudah kotor semakin kotor. Tunggu, kenapa menyerang aku? Apakah aku telah melakukan sesuatu? Tidak mungkin, dia ingin membunuhku untuk memakanku. Lalu, apa alasannya membuat wajah bahagia itu? Aku akan membunuhmu dengan satu serangan, aku berpikir dari lubuk hati aku. Sulit, tapi, untuk mengalahkanku sebanyak ini, apakah dia benar-benar berpikir untuk menjadikanku makanannya? Bagaimana jika ia ingin membunuhku sebagai cara untuk menghabiskan waktu? Aku tidak menginginkannya, aku tidak ingin dimakan. Bukankah kamu hanya melihat makanannya? Aku tidak bisa membayangkan monyet memakan manusia. Pemulihan. Aku mulai gemetar karena suatu alasan dan memberikan tubuhku yang tidak bergerak seperti yang kuinginkan dengan paksa. Dari dalam kotak item, aku mengambil satu obat kelas 1. Aku, untuk kedua kalinya, ingin minum ini tapi... Ukiya, tanda seru tanda tanya. Monyet tidak mengizinkannya. Sekali lagi, dengan kecepatan yang melampaui pengenalanku, kepalaku dipegang dan diangkat dengan tangan yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Aga, Ukiki, Nita, itu seperti kata onomatopoi muncul. Ada monyet pintar dengan senyuman menjijikan. Wah, aku ingin memukulnya. Ini pertama kalinya aku melihat bentuknya begitu dekat. Ini lebih tinggi dariku, sekitar 2 meter kurasa, aku tidak mencapai tinggi 170 cm tapi berat aku 100 kg, kamu tahu. Monyet itu pasti tinggi dan tertutup bulu merah. Tubuhnya tidak kekar, aku melihatnya sebagai bangunan yang tampak rata-rata. Monyet yang sangat pintar mengangkat tanganku seperti ranting. Itu mengejutkanku. Ukiya, monyet yang pandai dengan kepalaku menggenggam, mengayunkanku, akhirnya menghantamku ke tanah. Gufu, kepalaku sakit seperti patah. Itu berhasil menghancurkan kepalaku, aku pikir itu pasti hancur seperti tomat. Lebih jauh lagi saat itu mengayunkan aku pikir itu mematahkan leher aku. Tubuhku, lakukan yang terbaik. Setelah ini, aku akan memuji kamu.
Ketika seluruh tubuh aku berdarah dan kesadaran aku memudar, monyet memperhatikannya dan mengangguk satu kali. Uki, titik. Mengapa sekarang dia mengangguk? Melihat kondisi tubuhku seperti itu, untuk mengalahkannya, itu tidak mungkin. Setelah aku berpikir seperti itu, monyet pintar itu membuka mulutnya sepenuhnya. Tunggu sebentar, serius. Apa aku akan dimakan? Ukikikiki. Kenapa dengan aksi seperti, Itadakima, su? Serius dia ingin memakanku. Meskipun aku hampir tidak sadarkan diri, melihat tindakan monyet yang tidak terduga, aku bangun sepenuhnya. Aku tidak terlalu menganggapnya seperti aku adalah makan siangnya. Tapi tidak peduli seberapa terjaga aku, itu tidak baik. Kepalaku dipegang dengan seluruh kekuatannya. Dalam situasi di mana aku tidak bisa bergerak dengan bebas, itu tidak ada gunanya. Monyet pintar itu akan mulai memakanku dari kepalaku dan membuatku semakin dekat dengan mulutnya, tapi mengerutkan kening karena suatu alasan. Kiki, su, ki. Rasanya seperti mengatakan su, it, re, x. Biarkan aku menjadi. Dan begitulah sakitnya saat mencoba memakan kepalaku, jadi kali ini dia mencoba memakan perutku. Tentu saja, bagian tubuhku yang lebih penuh, aku merekomendasikannya. Bukankah lemaknya enak? Saat ini aku sudah menerima bahwa monyet pintar akan memakan aku dan aku menyerah. Begitulah cara wajah monyet pintar semakin dekat dengan tubuh aku. Membuang. Catatan tidak ada efek suara nyata untuk menunjukkan monyet membuang pria itu. Aku jatuh ke tanah. Kenapa? Aku tidak dapat memahami apa yang terjadi pada aku lagi. Mengapa? Sampai beberapa saat yang lalu, aku ditahan untuk dimakan dan tiba-tiba aku menemukan diri aku di tanah, aku tidak bisa mengerti. Aku berbaring telungkup di tanah, membuka kelopak mataku dengan putus asa mencoba memahami situasinya. Kemudian, penampilan monyet pintar terpantul di mataku tapi, tercermin di mataku adalah kaki monyet pintar. Terlebih lagi, tidak terlihat seperti kaki yang biasa berdiri. Sama seperti aku, kakinya terentang di tanah. Apa-apaan? Di kepala aku tidak bisa mengikuti situasi saat ini, aku mencoba meraih obat kelas 1 yang jatuh ketika monyet pintar itu mengayunkan aku. Petik 2, entah bagaimana, jika dalam situasi ini aku minum obat kelas 1, aku akan baik-baik saja. Membuat keputusan itu, aku membuat tubuhku bergerak, aku meraih pengobatan kelas 1, yang jatuh dengan tangan aku dan meminumnya. Su. Rasa menyegarkan dari soda berkarbonasi menyebar ke seluruh tubuh aku. Gepu. Aku tanpa sadar membiarkan sendawa. Aku minum minuman berkarbonasi ini dalam sekali teguk. Ini obat kelas 1, sedikit berkarbonasi, tapi serius obat ini luar biasa. Luka dari sebelumnya sepertinya bohong. Namun, kehilangan darah dan stamina tidak dapat pulih, jadi aku merasa agak pusing. Na. Sekarang tubuh aku entah bagaimana sudah pulih, aku melihat monyet yang pintar. Petik 2, Mengapa itu membuat gelembung? Mata monyet pintar memutih dan monyet pintar telah jatuh, membuat gelembung. Petik 2, Aku bisa memikirkan alasan mengapa monyet pintar itu dikalahkan. Sebuah hipotesis dibuat di kepalaku. Iya, tapi bagaimana jika itu benar? Tetapi, jika pemikiran aku berubah menjadi kenyataan, aku mendapatkan diri aku dalam situasi yang cukup sulit dipercaya. Pada akhirnya, aku mengatakan apa yang menyebabkan ini adalah bau badan aku. Itulah artinya. Serius, berapa banyak bau aku sekarang? Sepertinya aku tidak bisa mencium bau aku sendiri. Tidak mungkin, aku berbau seperti babi. Itu perasaan yang rumit. Yang pasti, monyet yang pandai itu mengerutkan kening ketika dia mendekati kepalaku. Itu karena kepalaku bau. Namun, bagian tubuhku yang lebih berbau bukanlah kepala atau kakiku, tapi perutku karena bau badan yang kental, sepertinya. Aku pikir aku memahaminya meskipun aku tidak mengatakannya, tetapi bau bagian bawah tubuh akan menjadi yang paling buruk. Mungkin, karena bau darahku sendiri, aku tidak menyadarinya, tapi saat hidungku mendekati ketiakku, aku diserang oleh bau kelas pembunuhan. Serius, aku kehilangan warna, memen. Tapi apakah bauku benar-benar bisa melumpuhkan sesuatu?
Petik 2, aku mendekati monyet pandai yang tidak sadar dengan matanya yang memutih. Biku-biku TL Note, itu anime onomatopoeia yang terkenal ketika seorang karakter kehilangan kesadaran dan menggerakkan kaki. Petik 2, aku berjongkok, dan mendekatkan ketiakku ke hidungnya. Bikun, Su, Bata, catatan TL, suara konvulsi. Petik 2, kehidupan monyet pintar telah berakhir. Aku setengah berdiri dengan tenang, bergerak ke tepi dan duduk sedikit. Boleh aku menangis? Setelah beberapa lama, aku mendekati bangkai monyet pintar. Petik 2, terlalu menyedihkan. Untuk mati, karena bau badan aku tidak bisa bertahan. Perasaan bersalah ini, maafkan aku, tolong maafkan aku. Petik 2, hentikan keheningan ini. Memang sudah mati jadi kesunyiannya jelas, tapi, hanya kali ini, aku harus menjelaskannya. Aku, sejak datang ke dunia ini, pertama kali membunuh makhluk hidup. Meskipun aku tidak terlalu keberatan ketika aku dengan mudah membunuh serangga tanpa ampun saat bermain di masa lalu di bumi, tetapi monyet pintar di depan mata aku adalah seekor binatang, aku tidak memiliki pengalaman membunuh hewan. Aku seharusnya merasakan sedikit lebih dalam pikiranku, tapi metode pembunuhan itu. Aku tidak bisa mendapatkan suasana yang khusyuk sama sekali. Lebih tepatnya, kamu tahu, biasanya perasaan bersalah tidak akan menghancurkanmu. Kenapa aku baik-baik saja? Sudah kuduga, apakah itu karena metode pembunuhannya salah? Itulah mengapa serius aku akan meminta maaf dengan sekuat tenaga. Aku tidak percaya setelah datang ke dunia ini, kehidupan pertama yang aku akhiri berubah menjadi seperti ini, tetapi aku senang karena aku tidak memiliki perasaan yang tidak berguna. Jika setelah membunuh makhluk dari dunia lain ini, aku mengalami trauma dan aku tidak dapat berburu atau memakan hewan, maka aku akan kelaparan. Protein hewan itu penting, kamu tahu. Petik 2, pada saat ini, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Aku menyentuh bangkai monyet. Tiba-tiba monyet yang pandai menjadi partikel cahaya dan menghilang. Wow! Apa? Terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba, akhirnya lenyap sama sekali menjadi partikel cahaya dan di mana bangkai kera pandai itu sampai sekarang, berbagai benda berjatuhan. Ini adalah, tidak mungkin, jatuhkan item. Ini benar-benar dunia seperti permainan. Aku mengambil item drop dan menggunakan analisis tingkat menengah, aku mulai menganalisis sesuatu seperti tulang 1 meter. Ken Monkey Sword, pedang yang terbuat dari tulang besar. Itu adalah tulang besar yang menopang tubuh monyet pintar. Oh, seperti game, melihat hasil analisis, itulah tingkat perasaan aku. Tapi, ada 3 tulang yang sama, semuanya dengan nama yang sama. Sial, monyet pintar memiliki nama seperti Jepang, Ken Monkey Sword, sepertinya ini bisa digunakan sebagai senjata. Ayo taruh di kotak item. Berikutnya adalah, bulu. Aku mengambil apa yang tampak seperti bulu coklat kemerahan dan menganalisa lagi. Bulu monyet Ken. Bulu yang menutupi tubuh si kera pandai. Pertahanan itu bagus, tapi lemah terhadap api. Begitu ya, kesan apa yang harus aku miliki selain ini? Hanya teksturnya yang lebih baik dari yang aku kira, jadi aku bisa menggunakannya untuk menyeka diri sendiri setelah mencuci. Mari kita terus menganalisis. Apa ini? Yang berikutnya aku ambil di tangan, aku diikat dengan tali dengan rapi dan merupakan benda yang terbungkus daun. Setelah menganalisanya, aku akan tahu. Jadi, mari kita analisis. Daging monyet Ken. Daging monyet yang pintar. Bentuknya kokoh dan bergizi tinggi. Oh, makanan pertama yang bisa aku dapatkan setelah benih evolusi. Dan terlebih lagi, itu daging. Beruntung, sampai sekarang, sangat sulit. Sudah lama sejak aku makan daging. Perutku bisa kaget dan mulai sakit. Tapi aku akan memakannya. Mengapa? Karena itu tentu saja daging. Tidak masalah. Petik 2, apa yang, ini? Hal yang aku ambil dari tanah adalah sesuatu seperti kartu. Mari kita analisis. Mataku terbuka lebar karena terkejut setelah melihat hasilnya. Hasilnya adalah kartu tersebut adalah. Setelah memakan benih evolusi, aku mengambil langkah baru menuju kehidupan baru aku. Chapter 6, Sebagian Pembongkaran Mutlak. Kartu, keterampilan. Setelah menganalisis kartu yang aku miliki di tangan aku mengucapkan kata-kata ini tanpa menyadarinya.
Kartu keterampilan. Entah bagaimana aku bisa membayangkan apa arti kata ini. Sekarang, hasil analisisnya. Yang ditampilkan adalah kartu skill Cutting Legs / Kick. Keterampilan kurang dari Cutting Legs lebih besar dari bisa dipelajari. Catatan TL, keterampilan aslinya adalah Zanjiao, Zaen Yaku. Jadi itu memberitahu, serius, keterampilan bisa dipelajari. Nyata, apakah hal seperti itu mungkin? Tidak, entah bagaimana aku bisa membayangkannya dari nama kartu skill. Jadi berbicara tentang memotong kaki, apakah itu kemampuan yang telah memotong perutku sebelumnya? Oh, luar biasa. Aku tidak bisa berkata-kata. Dengan tiba-tiba mengambil keterampilan yang bisa kamu pelajari, aku kesulitan dalam memutuskan reaksi apa yang harus aku buat. Apakah tidak apa-apa jika aku menari dengan gembira? Menurutku monyet pandai yang mati karena bau ketiakku itu menyedihkan, tapi kartu yang jatuh tidak hanya pemotongan kaki. Oh, kartu lain. Aku mengambil dengan tangan aku semua kartu lain yang jatuh dan menganalisis semuanya. Hasil yang aku dapat dari semua kartu keterampilan ini adalah kartu skill Cutting Legs. Keterampilan kurang dari Cutting Legs lebih besar dari bisa dipelajari. Kartu keterampilan saat. Keterampilan kurang dari momen lebih besar dari bisa dipelajari. Kartu keterampilan Super Compounding. Keterampilan kurang dari Super Compounding lebih besar dari bisa dipelajari. Kartu keterampilan produksi alat, kelas Super. Keterampilan produksi alat, kelas Super dapat dipelajari. Catatan TL, apakah monyet itu perajin legendaris? Lagi pula aku tak bisa berkata-kata. Iya, bukankah ini hal yang luar biasa? Karena itu sebuah keterampilan, kamu tahu. Aku mendapatkan keterampilan aku. Tapi, itu sangat mendadak sehingga meresahkan. Aku ingin tahu bagaimana menggunakan ini. Meskipun tertulis bahwa aku dapat belajar, aku tidak tahu caranya. Apa yang harus aku lakukan? Jadi ketika aku memikirkan itu, semua kartu skill tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya. Kartu keterampilan memancarkan cahaya yang keras, menjadi bola cahaya dan memasuki tubuh aku. Entah bagaimana, sesuatu masuk. Kartu keterampilan menghilang dari tanganku. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan aku, tetapi suara di kepala aku yang berbicara ketika aku mempelajari suatu keterampilan berbicara. Skill Cutting Legs telah dipelajari. Keterampilan momen telah dipelajari. Skill Super Compounding telah dipelajari. Skill Tool Production, Super First Class telah dipelajari. Petik 2, titik. Aku duduk dengan ringan. Maksud aku, tiba-tiba aku belajar banyak keterampilan. Tiba-tiba aku ragu, mengapa aku bisa jujur pada diri sendiri dan bahagia. Petik 2, titik. Untuk saat ini, mari kita konfirmasikan. Jadi aku berpikir untuk memastikan keterampilan yang baru aku pelajari. Pemotongan kaki, aku bisa melepaskan tebasan dari kaki aku. Jarak efektif pemotongan sekitar 10 meter. Momen aku bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dilakukan musuh. Efeknya instan, tetapi dapat digunakan secara berurutan. Super Compounding, kemampuan untuk menggabungkan. Ini memberi efek maksimal pada senyawa. Alat produksi, Super First Class, kemampuan membuat alat. Ini memberi efek maksimal pada alat. Petik 2, titik. Tidak mungkin. Terlalu banyak curang. Ini baat. Bisakah aku yang menjalani kehidupan biasa di bumi melakukannya? Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan baik. Akankah aku baik-baik saja? Tentu saja, di dalam hutan yang berbahaya ini, memiliki keterampilan curang memang meyakinkan, tetapi aku takut aku akan salah paham dan berpikir bahwa itu adalah kekuatan aku sendiri. Ini mungkin tampak aneh, tetapi penghancuran diri bukanlah lelucon. Petik 2, titik. Aku akan berhati-hati. Tidak ada pilihan selain mengatakannya. Tapi, Super Compounding, dan Tool Production, Super First Class tampaknya nyaman dalam berbagai cara di tempat ini dan tidak menimbulkan bahaya seperti itu. Meskipun sepertinya aku mendapat versi terbaik dari keterampilan ini. Entah apakah itu artinya monyet pintar yang aku kalahkan itu ahli dalam membuat perkakas dan senyawa. Setelah semua pengobatan kelas 1, sepertinya dibuat oleh monyet pintar. Jadi mereka benar-benar pintar. Mengapa aku tidak membuat gelas? Terlebih lagi, aku akan membuatnya dalam bentuk botol dan membuatnya lebih tidak masuk akal. Jika aku bisa memanfaatkannya,
aku akan bekerja keras dan memanfaatkannya. Untuk saat ini, aku membuat tujuan baru aku untuk menguasai keterampilan. Baiklah, selanjutnya adalah, hal berikutnya yang aku pegang di tangan aku adalah sebuah buku. Yah, daripada menyebutnya sebagai buku, buklet, apa ini? Aku katakan tanpa sadar, di sampul buklet ini bukanlah karakter yang pernah aku lihat tertulis sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, aku bisa memahami kata-katanya. Aku melihat, apakah ini kata-kata dunia ini? Segera, setelah aku memperhatikan identitas sebenarnya dari karakter yang tertulis di sampul buklet, aku perhatikan bahwa aku sepertinya bisa membaca huruf dan mencoba menulis nama aku di tanah yang kokoh. Mari kita coba menulisnya. Dan aku menulis nama aku tanpa kesulitan, aku melakukannya. Catatan TL, dia mengatakan ini entah bagaimana seperti seorang anak yang berhasil memakan semua makan siang mereka. Meskipun bahasa Inggris aku tidak bagus, aku terkejut bahwa aku dapat dengan mudah menangani karakter-karakter ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini, aku bertanya-tanya apakah itu karena kemampuan pemahaman bahasa yang dewa berikan kepada kami sebelum pengangkutan. Adalah, tunggu, lalu mengapa pemahaman bahasa tidak muncul di bagian keahlian? Mungkinkah pemahaman bahasa bukanlah keterampilan, tetapi bakat bawaan yang tidak dapat dilihat? Itu tidak masalah meski aku tidak menyelidikinya secara mendalam. Meskipun tidak muncul sebagai keterampilan pertama, itu tidak menjadi masalah selama aku bisa menggunakannya. Pada akhirnya, itulah yang aku pikirkan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, itulah yang aku pikirkan, kepada siapa aku mengatakan ini. Nah, apa yang tertulis di sampulnya? Aku membaca sampul buklet. Apa yang tertulis adalah pengetahuan tentang monyet pintar. Oke, pengetahuan dari monyet itu, atau tentang monyet itu. Aku akan membacanya. Aku membuka buklet. Monyet pintar adalah spesies yang sangat cerdas yang hidup di ruang bawah tanah tingkat tinggi. Mereka memiliki ketangkasan yang tinggi dengan tangan mereka. Selain itu, mereka memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai tumbuhan dan mereka dapat meramu atau membuat alat. Mereka dapat memahami ucapan manusia, tetapi tidak bisa berbicara. Dalam teknologi pembuatan alat dan teknik gabungan, mereka melampaui kemanusiaan. Dan dalam hal penggunaan alat, mereka lebih baik dari manusia. Monyet luar biasa. Aku tidak berpikir bahwa mereka akan melampaui manusia. Biasanya batasan antara manusia dan hewan adalah seberapa baik kamu dapat membuat dan menangani alat. Sulit bagi aku untuk memahami perbedaan antara hewan dan manusia, aku tidak mengerti. Tapi, itu bukanlah kemampuan untuk menciptakan alat yang lebih baik dari manusia, tetapi memiliki teknik untuk menggunakannya. Iya, monyet pintar, sangat berbahaya. Aku katakan dan membalik halaman. Kemudian judulnya ditulis dengan huruf besar di satu halaman dan bertuliskan, seumur hidup monyet pintar. Seumur hidup, tiba-tiba menjadi luar biasa. Petik 2, Apa ini? Apakah dokumen dimulai? Jadi aku katakan saat aku membalik halaman lain. Petik 2 tanda hubung. Aku mulai membacanya dan kemudian aku kehilangan kata-kata. Tapi, itu tidak dalam arti yang buruk, sebaliknya, dalam arti yang baik. Tidak mungkin. Semua pengalaman monyet telah dimasukkan ke dalam satu buku ini. Aku melanjutkan membaca dan yang tertulis adalah efek dari setiap tanaman dan herba, dan cara bekerja dengan mereka. Selain itu tanaman dapat dikumpulkan di seluruh area sekitar sini. Semua tempat yang digambar itu adalah peta. Tidak hanya tanaman yang ditulis, ada lokasi mineral berharga yang ditandai. Serius, buruk. Sangat buruk. Di halaman terakhir ada peta dengan salib yang menandai dengan hati-hati tempat monyet mati. Karena aku tidak pindah dari tempat aku membunuh monyet ini menandai posisiku saat ini. Sebab, di hutan yang saat ini sedang aku jalani, banyak sekali tempat yang bisa dijadikan acuan penting. Setelah membaca buklet, seperti kartu keterampilan, itu mulai memancarkan cahaya yang keras. Kemudian, lagi-lagi itu berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke dalam diriku. Tanda seru. Saat bola cahaya tersedot di dalam diriku, pengetahuan yang ada di buku kecil sebelumnya mulai mengalir di kepalaku. Informasi yang tiba-tiba mengalir di kepalaku, aku bisa mengerti semuanya. Meskipun itu adalah diri aku sendiri, aku terkejut mengingat tanpa kesulitan sekaligus semua pengetahuan yang diperoleh.
Ini seperti saat aku mempelajari keterampilan. Pada akhirnya, semua pengetahuan yang aku dapatkan sepenuhnya menjadi milik aku. Wah, senyuman terbentuk tanpa disadari. Ini, serius apa itu? Pertama, aku membunuh monyet yang mirip iblis, kemudian aku mendapatkan kartu keterampilan yang belum pernah aku lihat sebelumnya dan semua pengetahuan dan pengalaman monyet ada di tangan aku. Pasti ada yang salah. Sampai kemudian aku berpikir karena di kepala aku, kata tertentu muncul. Pembongkaran mutlak. Aku tahu. Dalam deskripsi itu, dikatakan, dapatkan semua dari iblis yang dikalahkan. Itu sebabnya aku bisa menjadikan semua pengetahuan aku sendiri. Lalu, apa bola dan kotak harta karun yang tersisa? Aku berlutut di mana sisa monyet pintar yang kalah berada dan memindahkan pandanganku ke bola misterius dan peti harta karun sementara aku bergumam. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.